Suara kakak kedengeran nggak? Kedengeran, Kak. Oke. Oke, kakak mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kemarin kan kita sudah belajar tentang jurnal-jurnal periodik sama perpetual yang teorinya sama tentang yang FOB itu pengiriman, FOB tujuan sama FOB titik pengiriman. Terus hari ini kita juga belajar tentang jurnal khusus. Nah, kalian buka buku pengantar akuntansi yang hijau itu yang halaman Maaf, 300. Buka buku yang pengantar akuntansi halaman 309. Nah, di situ di situ ada tampilan 15 pencatatan transaksi dagang menggunakan sistem periodik. Nah, di situ ada tabel, tapi dia nunjuk kalau dia cuman nyuruh buat periodik. Nah, kalian catat baik di sampingnya itu garis-garis. Kan buku beli, bukan buku minjam kan. Jadi kalian tulis sampingnya itu sistem perpetual itu. Nah, di transaksi nomor 1 itu kan ada tanggal 5 Juli membeli barang secara kredit senilai 30.000 dengan syarat 2/10 N/30. Nah, kalau ingat ya, kalau dia periodik berarti seluruh transaksi pembelian itu dicatat dengan akun pembelian. Tapi kalau dia perpetual, seluruh transaksi pembelian itu dicatat dengan persediaan barang dagang. Di situ kan periodik sudah ada pembelian pada utang usaha 30.000. Nah, catat sampingnya sistem perpetual berarti persediaan barang dagang pada utang usaha. Utang dagang ini seharusnya bukan utang usaha. Dia kan membeli barang dan juga dia perusahaan dagang. Jadi nyatetnya utang dagang. Terus yang tanggal 8 Juni itu kan mengembalikan barang yang dibeli secara kredit. Jadi kita udah beli terus kita kembaliin senilai 500. Nah, jadi utang kita tadi berkurang di debit, terus di kreditnya adalah retur dan potongan pembelian. Nah, retur dan potongan pembelian itu posisinya kredit karena pembelian kan debit kan, terus kalau retur, terus kalau dia diskon, nah itu posisinya kredit. Dia sifatnya mengurangi pembelian atau kita sebutnya sebagai akun kontra pembelian. Akun kontra pembelian itu artinya berlawanan. Kalau pembelian tadi debit berarti retur sama diskon tadi kredit. Diskon pembelian kayak gitu. Kalau di periodik utang usaha pada retur dan potongan pembelian, terus kalau dia perpetual catat juga sampingnya utang dagang pada persediaan barang dagang itu. Potongan pembelian. Terus yang tanggal 15 Juni ada lagi dia membayar pembelian tanggal 5 Juni. Artinya dia melunasi yang tanggal 5 Juni tadi. Dikurangi retur dan diskon 590. Di sini kan awal dia kan ingin melunasi, tapi dia tadi sudah ngeretur, artinya utang dia berkurang. Nah, utang tadi 30.000 kita harus kurangi dulu dengan 500. Jadi utangnya tadi 29.500. Nah, baru kalau sudah dikurangi, baru kita cari diskon pelunasan tadi. Diskonnya itu adalah 2%.
Kenapa diskon 2%? Karena dia melunasinya tanggal 15. Hitung B dari tanggal 5 sampai tanggal 15 itu pas 10 hari. Artinya dia dapat diskon. Nah, 29.500 tadi dikali ke dengan 2%, dapatnya 590. Jadi kita bayar untuk kas tadi 29.500 dikurangi dengan 590, jadinya 28.910. Diskon pembelian tadi tulis yang kita sudah hitung tadi, 29.500 dikali dengan 2%. Nah, kalau perpetual, tulis juga sampingnya, ubah tinggal diskon pembelian itu ubah jadi persediaan barang dagang, kayak gitu. Terus yang tanggal 18, dia ada menjual barang secara kredit senilai 12.500 dengan syarat 1/10. N/30, beban pokok penjualan sebesar 9.000. Nah, kalau di periodik, ingat ya, nah, kalian lihat di layar, di situ, kalau periodik, ini yang biru periodik itu dia tidak mencatat yang namanya beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan itu sama baik kayak harga pokok penjualan. Kayak ini. Nah, kayak ini. Nah, kalau di periodik tidak dicatat. Kayak di buku itu kan tidak dicatat. Nah, dia cuma nyatet piutang usaha pada penjualan. Harganya itu adalah 12.500. Itu coret, itu salah nyatetnya. Bukan 12.375 tapi 12.500. Ini sebenarnya 12.375 itu ada dia menggunakan metode apa ya? Metode apa ya? Metode bersih. Dia metode bersih, tapi kita kan masih pemula di sini. Kita pakai metode yang awal-awal dulu bela, metode yang dasar. Jadi kalian tulis bae langsung 12.500 piutang usaha pada penjualan di periodik itu. Terus kalau dia perpetual, kalian tulis lagi di sampingnya. Piutang usaha pada penjualan 12.500, terus baru buat jurnal yang kedua lagi. Buatnya beban pokok penjualan, debit, terus harga pokok, beban pokok penjualan debit, terus kreditnya persediaan barang dagang. Kalau di soal beban pokok penjualannya itu adalah 9.000 kayak gitu. Ada yang nak ditanya tidak? Cak mana Kak untuk jurnalnya tadi Kak? Mohon diulangi Kak. Yang kalau ya Oh, yang penjualan yang tanggal berapa tadi? Tanggal 18 ya? 11. Iya, yang kayak ini kan, kayak yang di layar itu, di situ kan periodik nih. Nah, periodik dia cuma pakai satu jurnal kalau untuk periodik. Jurnalnya piutang usaha, piutang dagang pada penjualan. Buku ini banyak salahnya. Ini kan perusahaan dagang, seharusnya jangan nulis piutang usaha. Piutang dagang pada penjualan. Kemarin juga diajari Bu Eva, jangan piutang usaha tapi piutang dagang. Piutang dagang pada penjualan, itu periodik. Terus tulis lagi sampingnya kan, perpetual. Perpetual jurnalnya piutang dagang pada penjualan itu 12.500. Nah, terus jurnal yang kedua kayak ini yang warna hijau ini nah. Nah, harga pokok penjualan debit itu tuh sama baik kayak beban pokok penjualan. Kayak yang disoalkan dia nyatetnya sebagai beban pokok penjualan. Berarti debitnya beban pokok penjualan, kreditnya adalah persediaan barang dagang. Untuk nominalnya itu 9.000. Kalau yang piutang tadi nominalnya 12.500 kayak gitu. Yang piutang sama penjualan 12.500, beban pokok penjualan sama persediaan barang dagang 9.000 kayak gitu. Terus tanggal 22, nah kayak ini. Membeli barang senilai 15.000 dengan syarat FOB titik pengiriman atau dia FOB shipping point. Jadi tanggung jawabnya itu ditanggung oleh pembeli.
Nah, kalau titik pengiriman ditanggung oleh pembeli, selama perjalanan itu, selama perjalanan merupakan tanggung jawab pembeli dan barang itu boleh diakui oleh pembeli. Tapi kalau FOB tujuan, kayak kemarin, berarti selama perjalanan itu merupakan barang itu masih ditanggung oleh penjual. Nah, di tanggal 22 ini karena dia make FOB titik pengiriman, berarti persediaannya itu kita boleh akui, boleh kita catat langsung. Terus biaya pengirimannya juga kita yang bayar kalau FOB titik pengiriman. Tapi kalau FOB tujuan dia penjual yang bayar. Karena kan tanggung jawab penjual. Kalau titik pengiriman, biaya pengirimannya kita yang bayar. Makanya di periodik itu jurnalnya itu di situ ada tulisan dengan ongkos kirim dibayar di muka 750 yang ditambahkan dengan dalam nilai faktur. Artinya ongkosnya ini juga ngutang. Selain barang, ongkosnya juga ngutang. Nah, jadi jurnal periodiknya itu adalah debitnya itu adalah pembelian, nilai nominalnya itu kita ambil dari nilai nominal barang 15.000, terus ongkos kirim pembelian. Nah, kita yang bayar kan ongkos kirim pembelian karena dia make FOB titik pengiriman. Debit 750, baru kreditnya adalah utang usaha. Nah, terus kalau dia perpetual, kalau Maaf, dia ya, bukan utang dagang ya Kak di sebelah debit yang tadi. debit maksudnya yang mana? Cak Mas, tadi misalnya kan yang di contoh tadi itu piutang usaha. Nah, iyalah harusnya piutang dagang karena dia perusahaan dagang. Iya, Nah, piutang begitu dengan utang kan Kak? Utang dagang berarti maksudnya. iya, utang usaha. Utang dagang. Nah, tersebut. Melo ibuku ini nah gara-gara ini. Nah, terus perpetual berarti yang seluruh transaksi pembelian tadi kita ubah ke persediaan barang dagang. Tapi kalian nyatet di jurnal perpetual itu jangan kalian gabungin. Misal persediaan barang dagang jadi 15.750 pada utang dagang 15.750. Jangan. Tapi kalian harus pisahin persediaan barang dagang itu 15.000, terus buat lagi persediaan barang dagang 750, baru kreditnya utang dagang 15.750. Jadi kalian pisah, jangan digabung. Mentang-mentang akunnya sama jadi kita gabung jangan, tapi harus tetap dipisah. Persediaan barang dagang 15.000 debit, persediaan barang dagang lagi di debit 750, baru utang dagang di kredit 15.750. Itu untuk perpetual. Terus kalau tanggal 26, dia ada menerima pembayaran atas penjualan secara kredit tanggal 18 Juni. Nah, di situ kan kalau di periodik, nah sebenarnya kalau di buku ini dia pakai metode bersih, jadi dia langsung tidak mencatat potongan penjualan. Tapi kan kita kan belajar masih pemula, abaikan dulu yang di buku itu. Kalau di periodik, kita buatnya tuh kayak gini, ini nah kayak yang di layar. Yang penerimaan kas dalam waktu diskon. Nah, yang ini, kas potongan penjualan pada piutang. Nah, di situ kan ada itu kasnya itu, piutangnya kita lihat dulu. Piutang di tanggal 18 itu 12.500. Kalian tulis kan 12.500 di kredit. Terus kita cari dulu potongan penjualannya itu berapa. Potongan penjualan itu 12.500 dikali dengan 1%. Berapa kayak gitu? Berapa sih? 12.500
300 kali 1%. Nih. Kali 1% itu 125. Jadi kasnya itu adalah 12.300. Nah, kakak tulis dulu di Excel bentar. Nah, kayak gini. Ini kan yang jurnal 26 itu, jurnalnya kas, potongan penjualan, sama piutang dagangnya kredit. Di sini. Nah, kita nyatetnya piutang dagang kan 12.500. Abaikan dulu ya yang di buku itu, dia beda metode. Nah, karena di situ 1% tanggal 18 dia kan melunasi dalam 10 hari dari tanggal 18 sampai tanggal 28. Dia dapat 1%. 12.500 dikali dengan 1% 125. Jadi kas yang harus kita bayar itu 12.375 kayak gitu. Nah, untuk periodik maupun dia perpetual jurnalnya sama kayak inilah. Kayak inilah kalau untuk periodik sama perpetual. Baik, Kak. Terus Terus tanggal 29 dia menerima 19.600 dari penjualan tunai. Beban pokok penjualan sebesar 13.800. Nah, kalau dia periodik ya udah langsung buat kas pada penjualan 19.600. Dia cuma satu jurnal kayak tadi kan. Kayak yang di layar ini saat penjualan dia cuma kas pada penjualan. Tapi kalau perpetual dia ada 2 jurnal, kas pada penjualan, terus buat lagi beban pokok penjualan pada persediaan barang dagang 13.800 kayak gitu. Dan ada yang nak ditanyain sebelum kita lanjut ke selanjutnya. Kak, tadi yang perpektual yang tanggal 29 tadi, yang satunya kas sama penjual, yang satunya lagi apa, Kak? Ini beban pokok penjualan pada persediaan barang dagang kayak yang ini. Nah, yang kakak share screen itu. Oke, Kak. Oke. Kalau kalian nak buat latihan jurnal, kalau bisa print B ini atau ada kalau masih belajar kayak itu kan belum ngerti nian di print baru kalian kerjain kayak itu. Baru AG kalau udah paham, kalau bisa buanglah kertas itu, jangan lagi harus di luar kepala untuk ngerjain soalnya kayak gitu. Kalau sudah, lanjut lagi. Yang tanggal 22 itu tuh tetap ya, Kak, pembelian dan ongkos kirim pembelian pada utang dagang. Kalau periodik. Nah, Iya, Kak, periodik. iya, periodik tetap pembelian. Periodik kan dia mempengaruhi seluruh pembelian. Kalau perpetual sudah ganti akun pembelian itu jadi persediaan barang dagang pada utang dagang. Gitu. Oke, Kak. Lah masuk mana kamu pelajarannya? Ini belum masuk jurnal umum sama lain-lain. Dokumen nggak masuk? Dokumen. Memperdalam dokumen. Dokumen. Itu. Yang mana ya? Nah, buka lagi. Nah, di sini beda lagi. Buku ini. Buka lagi halaman 314.
Di situ sebenarnya contoh, tapi kakak jelasin dulu. Dapat dari mana angkonya. 314 di situ ada CV Bhinneka selama bulan Mei tahun berjalan. Menggunakan sistem persediaan perpetual. Kalau bisa, mana ya? Periodiknya itu kalian catat bela di korek-korean itu. Perpetualnya sudah ada di buku itu. Nah, untuk Iya, Kak. tanggal 3 Mei di situ ada membeli barang secara kredit dari Fahri senilai 4 juta dengan syarat FOB titik pengiriman. Nah, kalau titik pengiriman berarti pembeli, tanggung jawabnya pembeli. 2/10 N/30 dan ongkos kirim yang dibayar lebih dulu sebesar 120.000 ditambahkan ke dalam faktur. Buat Bella di Excel lah. Susah disebutin. Nah, di sini periodik kalau dia tanggal 3 Mei itu dia ada pembelian, terus ada ongkos kirim pembelian, terus Ya, utang dagang. utang dagangnya kredit. Nah, kalau dia perpetual, di sini langsung dipotongnya pula. Beda pula buku ini. Dia persediaan. Kayak ini. Titik pengiriman loh ini. Rp120.000-nya juga gak dicatat. Kalau di buku kakak nih kemarin kan juga lah coret-coretan ya. Nah, dia tuh ada tambahan. Nah, di sini kan di tanggal 3 Mei yang di halaman 315, jawabannya itu persediaan. Dia kan pakai metode Neto. Dia ada persediaan, terus ada langsung dikuranginya dengan diskon, terus ditambah lagi dengan ongkos kirim. Cak ini kalau dia nyatetnya, kalau di buku. Tapi kalau untuk pahamnya kalian baik itu, nah bentar lagi waktunya habis. Kalau untuk pahamnya kalian itu dibuat kayak kakak tadi persediaan, semua hasilnya tuh sama baik. Persediaan barang dagang, terus 2 kali kayak gitu. Persediaan barang dagang, bayar utang dagang, terus buat lagi yang ini untuk utang barang, yang ini untuk ongkos. Di sini tadi ini harganya 4 juta. Saya ini lah. Terus di sini ada ongkos kirimnya 120. Baru 4.120. Di sini 4 juta tulisnya. 4 juta juga. Dia ada 120, ada 120. Nah, hasilnya sama cak itu. Nah, kalau yang di buku ini dia ini langsung mengurangi dengan diskon pembelian tadi, tapi kan kalau tergantung juga sih dengan perusahaan.
dia nih lah ngurangi dengan diskon pembelian, tapi belum tentu dia bayar itu di tanggal berapa, 10 hari itu nah. Di tanggal 13 misal. Terus kalau lewat, nah nyatet lagi kan diskon pembelian itu karena dia sudah lewat. Ibaratnya kayak gitu. Nah, di sini lah dicatat duluan diskon pembeliannya itu. Padahal kita belum bayar. Dan metode neto itu kurang efektif karena dia belum mencantum ke utang kita tuh lah terpotong apa tidak. Terus kalau tidak terbayar, 2 kali lagi nyatetnya kayak gitu. Si diskon pembelian tadi ditambahin lagi karena sudah dikurangi di buku kayak gitu. Tapi sepemahaman kalian kayak ini 4 juta, tapi kalau yang nak meloi di buku ya sudah kurangi dengan diskon tadi. Kalau perpetual intinya di sini kan persediaan barang dagang pada utang dagang. Terus persediaan barang dagang pada utang dagang ini untuk ongkos kirim tadi. Karena yang bayar ongkos kirim tadi si pembeli gitu. Terus tanggal 5 tadi membeli barang secara kredit dari Kiki senilai 8.500.000 dengan syarat FOB tujuan. Nah, di sini FOB tujuan berarti yang bayarnya itu Pembeli. Penjual. Penjual. Bener ya, Kak? Ya, Ya. penjual. Kalau titik pengiriman, pembeli. Nah, FOB tujuan berarti di sini kita tidak perlu catat lagi yang namanya ongkos kirim. Dia cuma nyatet harga barang itu baik. Jadi nyatetnya ya kalau di periodik berarti pembelian pada utang dagang. Utang dagang. Terus kalau di perpetual ya sudah persediaan barang dagang pada utang dagang. Itu harganya sama 8.500.000. 500. Nah, terus tanggal berapa itu? Tanggal 6 di situ menjual barang secara kredit kepada Hutomo dengan harga daftarnya 4 juta, diskon penjualan 30%. Dengan syarat 2/10 N/30. Beban pokok penjualan 1.125.000. Nah, di situ kan sudah tertulis kalau dia diskon penjualan. Nah, dalam artian ini diskon penjualan pada saat dia ngejual, bukan pada saat dia melunasi. Pada saat melunasi beda lagi, itu 2%. Nah, karena di sini diskonnya 30%, jadi kalian mencatat nilai barang yang sebenarnya itu 4 juta tadi dikalikan dengan 30%. Diskonnya berarti kalau di sini 1.200.000 ya. 4 juta dikali 30%, 1.200.000. Nah, diskonnya potongannya 1.200.000. Kurangi dengan 4 juta tadi. 4 juta dikurangi dengan 1.200.000, dapatlah 2.800.000. Nah, itu nilai barangnya. Jadi nyatetnya piutang dagang pada penjualan. Terus sama kayak yang perpetual juga, piutang dagang pada penjualan. Harganya 2.800.000. Nah, yang di buku itu dia langsung ngurangi dengan diskon pelunasan tadi, dikurangi dengan 2%.
Waktunya 2 menit lagi. Waduh. Zoom ini. Oke, stop dulu sampai sini ya, Gek. Kakak linknya lanjutin. Dia bentar lagi habis. Iya. Oke. Ya.